Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika dengan NIM E1011241053. Saya Leo Nemesius dengan NIM E1011241033. Saya Indonesia dengan NIM E1011241038. Dalam video ini, kami akan membedah mengapa paradoks pelayanan publik ini bisa terjadi menggunakan pandangan teori organisasi. Dan kami juga menganalisis bagaimana akar masalahnya di lapangan. Dan di akhir, kami juga akan menawarkan bagaimana solusi konkret yang berbasis digital yang sudah kami diskusikan. Pernahkah kita melihat sebuah instansi pemerintah mendapatkan nilai pelayanan publik yang tinggi, tetapi masyarakat di lapangan masih merasa pelayanan yang diberikan lambat dan berbelit-belit? Fenomena inilah yang terjadi dalam beberapa kasus pelayanan publik di Kalimantan Barat. Berdasarkan penilaian Ombudsman Republik Indonesia, banyak instansi di Pontianak, Kuburaya, dan Sanggau berupaya keras untuk memperoleh kategori hijau atau kuning dalam kepatuhan pelayanan publik. Secara administratif, berbagai standar pelayanan sudah sangat tersedia, mulai dari SOP yang dipajang, ruang pelayanan yang rapi, meja pengaduan, hingga banner informasi layanan. Semua terlihat tertata, bersih, dan sesuai aturan. Namun, di sisi lain, masyarakat masih sering mengeluhkan pelayanan yang lambat, penundaan berlarut, hingga ketidakjelasan biaya administrasi. Hal ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara penilaian formal yang tak terlihat baik di atas kertas dengan realitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Lalu, mengapa kondisi paradoks seperti ini bisa terjadi? Mari kita bedah fenomena ini melalui kacamata teori organisasi bersama kami. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi seringkali melakukan perubahan struktur, bukan sepenuhnya karena ingin menjadi lebih baik secara substansi, melainkan karena adanya tekanan hebat dari lingkungan eksternal agar mereka terlihat sesuai dengan standar yang dianggap sah atau legal. Dalam konteks pelayanan publik di Kalimantan Barat, pemerintah daerah berusaha keras memenuhi indikator penilaian Ombudsman demi memperoleh legitimasi politis dan citra positif di mata publik. Kondisi ini disebut sebagai coercive isomorphism, yaitu perubahan organisasi yang dipaksakan akibat tekanan aturan atau penilaian dari luar. Contohnya, instansi mulai panik melengkapi SOP, menyediakan kotak pengaduan, memperbaiki fisik ruang pelayanan, dan memasang berbagai atribut standar. Tidak hanya itu, muncul juga fenomena mimetic isomorphism, di mana instansi lokal meniru mentah-mentah daerah lain yang dianggap sukses meraih nilai tertinggi. Akibatnya, banyak lembaga akhirnya terjebak fokus membangun citra pelayanan yang baik secara administratif semata. Masalahnya, perubahan tersebut seringkali hanya bersifat formalitas di permukaan dan belum menyentuh budaya kerja aparatur secara nyata. Organisasi terlihat ideal di atas kertas, tetapi perilaku pelayanan di lapangan tidak mengalami perubahan. Kondisi ketidaksesuaian ini dalam teori organisasi disebut sebagai decoupling, yaitu sebuah situasi di mana struktur formal organisasi sengaja dipisahkan dari praktek kerja harian di lapangan karena targetnya hanya pemenuhan citra. Di atas kertas tampak modern, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih menemui patologi birokrasi, yaitu kelambatan dan sikap apatis. Lalu, mengapa decoupling dan patologi ini bisa mengakar kuat di birokrasi lokal kita? Nah, ada 3 evaluasi yang kami temukan. Yang pertama yaitu disorientasi target, yang dimana organisasi lebih fokus mengejar nilai kepatuhan administratif dibanding kualitas pelayanan nyata. Aparatur menjadi lebih sibuk mengarsipkan dokumen demi penilaian daripada memperbaiki pengalaman real masyarakat yang datang ke loket. Yang kedua, gagap budaya organisasi. Perubahan yang dilakukan hanya menyentuh aspek fisik dan struktural formal, bukan internalisasi nilai atau budaya kerja. SOP tersedia lengkap di dinding, tetapi pelaksanaannya di lapangan sangat-sangat tidak konsisten. Yang ketiga adalah kelemahan metode evaluasi.
Evaluasi pelayanan publik saat ini masih lebih banyak menilai kelengkapan fisik administrasi dibanding mengukur pengalaman langsung ke masyarakat. Akibatnya, masyarakat melihat adanya kesenjangan yang nyata antara pesona citra pelayanan publik dengan kenyataan pahit yang mereka alami sehari-hari. Untuk mengatasi fenomena decoupling ini, pelayanan publik tidak boleh lagi berorientasi pada formalitas angka semata. Kelompok kami menawarkan sebuah model transformasi organisasi yang orisinal, yaitu Khatulistiwa Citizen Oriented Governance. Langkah konkret pertama adalah redesign mekanisme evaluasi melalui reciprocal feedback system. Kita harus mengubah metode penilaian. Kelengkapan dokumen administratif hanya bernilai 30%, sementara 70% sisanya wajib diambil dari indeks kepuasan masyarakat yang diisi secara real-time melalui aplikasi digital setelah mereka selesai menerima layanan. Ini akan memaksa aparatur mengubah budaya kerjanya. Langkah kedua adalah penguatan pengawasan berbasis internalized complaints. Struktur organisasi di tingkat kelurahan hingga Dinas Kalimantan Barat harus mengintegrasikan sistem pengaduan ombudsman langsung ke dalam sanksi kinerja pegawai. Jika ada laporan penundaan berlarut atau maladministrasi, sistem secara otomatis memotong tunjangan kinerja pegawai yang bersangkutan. Dengan begitu, SOP bukan lagi sekedar hiasan dinding, melainkan panduan wajib. Karena pada akhirnya, pelayanan publik yang baik bukan tentang bagaimana kita mendapatkan rapor hijau di atas kertas, tetapi bagaimana masyarakat ini benar-benar merasakan pelayanan cepat, jelas, transparan, dan adil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.